pagi selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Ini semua dari Tuhan, kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
hari lepas hari sampai saat ini. Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, menyelamatkan kita saat kita pergi kemana saja, pulang dengan selamat. Itu karena berkat Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah mengirim malaikatnya mendampingi kita, menyertai kita dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam melakukan apa saja. Haleluya, Dia sudah menyertai kita. Mari kita syukuri. Haleluya, kita berterima kasih. Haleluya. Kalau kita diluputkan dari bahaya, diluputkan dari masalah, persoalan, haleluya, diberi kekuatan kemenangan dalam pergumulan hidup kita, itu semua karena Tuhan menyertai kita. Haleluya, kita patut bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh jalan tak terselangi. Haleluya, Engkau bekerja tanpa kami melihat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tetap percaya dan semakin percaya. Kami mau tetap taat dan semakin taat dan setia sampai Kau datang kembali menyongsong. Haleluya. Kami di udara. Kami boleh naik. Haleluya. Bertemu di udara bersama-sama dengan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan pengucapan syukur. Jalanmu tak terselangi. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencanamu berdamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti
Kami yakin Kau hadir di tempat ini bersama-sama kami. Haleluya. 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir bersama kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kepuasan bagi jiwa kami. Engkaulah sumber ketenangan, kedamaian kami. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepada Tuhan. Kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah. Haleluya. Di akhir zaman ini Tuhan. Dalam kesempatan yang masih Kau berikan ini Tuhan, kami semua boleh semakin bertumbuh ke arah Engkau Allah Tuhan dan kami Yesus Kristus. Dan kami boleh semakin meningkat, haleluya, sampai kepada kesempurnaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Urapi kami semua, para pemuji penyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran, sehingga hadirat Allah boleh turun dan Kau boleh berkenan, haleluya, mendengarkan, menerima pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan Kau boleh mencurahkan kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu, kekuatan, penghiburan, pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, turun di tengah-tengah kami, masuk dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan kekuatan-Mu sampai Kau datang kembali. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar dengan tangan kasih-Mu. Beri kasih karunia kekuatan-Mu Tuhan, untuk boleh bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
supaya waktu kita menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya, dan Dia memberkati ibadah kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian selanjutnya, Tiada Murah Bulan.
Engkau sudah memelihara kami, menjagai, melindungi kami, menjagai kami, menolong kami, menghibur, memberi kekuatan yang baru, memberi semangat, sehingga sampai saat ini kami boleh tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam pujian penyembahan kami boleh persembahkan kepada Engkau, dan Engkau boleh menerimanya dengan penuh sukacita sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan boleh menarik hadirat-Mu, curahkan kasih kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu sebentar yang akan kami terima dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, dalam seluruh kehidupan yang Engkau berkati, rohaninya Engkau tumbuhkan, lebih taat, lebih setia lagi. Haleluya, untuk memperkenan hati-Mu ya Bapa. Dan kami yakin kalau kami melayani Engkau dengan penuh kesungguhan, Tuhan pasti memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, juga kami yang mendengar. Haleluya, kami butuh urapan Bapa kuasa zaman Roh Kudus, sehingga kami boleh membuka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi pegangan kami untuk melewati hari-hari yang semakin sulit, semakin gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak khawatir, gadamu dan tongkat-Mu menyertai kami. Itulah firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Ya, khususnya di zaman akhir ini ya, haleluya. Zaman yang semakin sulit ya, semakin sukar, banyak tantangan, rintangan, hambatan ya, haleluya. Dan selain itu juga ya, di akhir zaman ini banyak tawaran-tawaran ya, yang menggiurkan, yang menawarkan ya, yang sepertinya indah ya, wah sepertinya bagus-bagus ya, haleluya. Namun ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang akan kita hadapi ya dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa kita cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Ya, di zaman akhir ini ya, ada banyak hal yang kelihatannya asli tapi palsu. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar ya beberapa ayat firman Allah tentang asli ya, tapi palsu ya. Kalau beberapa tahun yang lampau ya, seringkali kita mendengar ada ijazah ya, ijazah asli tapi palsu ya. Apa artinya itu ya? Ijazahnya itu, lembarannya itu asli ya, asli, tapi dikatakan palsu karena apa ya? Setelah diselidik ya, orang yang namanya tertulis di ijazah itu ya, akhirnya diselidik tidak jelas ya, anunya apa ini, namanya, alamatnya, umurnya dan sebagainya ya, dan macam-macam ya. Mereka mendapatkan yang asli, tapi mungkin secara beli ya, tidak pakai belajar ya, langsung nanti dapat yang asli ya. Sebab itu dikatakan apa? Asli tapi palsu. Nah, bukan hanya perkara sekuler ya, untuk gelar-gelar, di hal kerohanian juga bisa ada seperti itu ya, haleluya.
mau beli ijazah, ya, teologi dan macam-macam, yang ngikuti cuma sedikit-sedikit sudah lalu bisa lulus, ya, tanpa proses yang begitu ketat, ya, bisa lulus, dapat gelar apa saja secara rohani. Nah, ini asli tapi palsu. Tuhan pernah bilang di dalam Yohanes pasal 10 itu tentang gembala yang baik, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-10 itu perikopnya gembala yang baik, ya. Nah, di sini ada gembala kelihatannya asli tapi palsu. Nah, jadi kita ini secara rohani juga harus belajar, harus lebih hati-hati di akhir zaman ini, ya. Yang palsu itu yang gimana? Ya. Coba kita baca ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, saudaraku, jadi dari sini saudara sudah bisa mengerti. Ada gembala asli, ada gembala palsu. Yang palsu itu dikatakan dengan memanjat tembok, tidak melalui pintu, tidak melalui jalur, lewat jalan alternatif. Ya, kalau sekarang ada jalan macet, orang bilang, "Wes kau sana dapat sana, lewat jalan tikus." Nah, tembus ya, lewat ke jalan kecil-kecil, tembus lebih cepat. Nah, ini seperti ini. Ya, di akhir zaman ini juga ada banyak hal yang palsu, ya. Termasuk ini perkara-perkara rohani. Jadi seorang pencuri itu memanjat tembok, tidak masuk melalui pintu. Artinya apa? Jadi gembala tanpa diproses, ya. Tanpa mengalami proses. Pintu itu berbicara tentang apa? Yesus itu adalah pintu, ya. Orang percaya itu harus lewat pintu yang sesak, tidak jalan tol. Anak Tuhan juga demikian. Anak Tuhan asli, anak Tuhan palsu. Yang palsu bagaimana? Jalan tol, sakar PDW, suruh pikul salib, menyangkal diri, suruh berdoa, suruh ya pelayanan yang benar, tidak dijalani, suruh taat, tidak dilakoni. Hati-hati, ya. Jadi hamba Tuhan ada yang asli, ada yang palsu. Jemaat juga ada yang asli dan Nah, bagaimana kita bisa tahu? Baca firman. Ya. Surat 1 Korintus mengatakan orang rohani itu ya bisa menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai. Artinya apa? Orang rohani itu bisa menilai sesuatu, tetapi orang lain menilai kita, penilaiannya itu salah. Tapi orang rohani bisa menilai dan penilaiannya itu benar. Karena apa? Cocok dengan firman. Ya. Haleluya. Nanti istri saya mencarikan ayatnya itu, ya. Jadi orang rohani itu penting. Sehingga kita bisa melihat, ya. Orang ini modelnya bagaimana. Ya. Kalau enggak, ya enggak ngerti apa-apa, saudara. Ya. Kita bisa ditipu, kita bisa dikelabui, ya. Kita bisa dirugikan, ya. Ada pepatah mengatakan seperti domba berbulu serigala, ya. Modelnya seperti domba tapi berbulu serigala. Pertama namanya mungkin manis-manis, ya. Oh, bagus, baik, ya. Tapi setelah lewat beberapa tahun dia menerkam. Ya, itu dalam dunia bisnis itu banyak sekali, ya.
trik-trik apalagi zaman sekarang ini, ya, pemalsuan palsu. Ya. Saya pernah mendengar sekarang ini karena sekarang ini polisi lalu lintas itu pakai apa itu CCTV. Kalau yang kejebret, ya, melanggar lampu merah diterobos dan sebagainya, putar balik, tidak boleh putar balik, itu kena CCTV, itu kemudian akan ditilang lewat cara yang sekarang ini, dapat surat panggilan dan sebagainya. Ya. Tetapi yang namanya pencuri, maling, tadi dikatakan ya seperti pencuri, tidak lewat pintu, melewati tembok, itu zaman sekarang juga banyak. Ya. Ada yang mengatakan sekarang ada orang yang memberi panggilan lewat SMS, nanti disuruh ngetik ini, kamu melanggar ini ya, kamu ketik ini. Nah, itu penipuan. Ya. Jadi caranya sekarang ini serba penipuan, ya. Kita harus hati-hati. Haleluya. Tadi orang rohani itu dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Ya, sudah bisa catat. 1 Korintus 2 ayat 15. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tidak bisa dinilai. Atau dinilai, penilaiannya pasti keliru. Mengada-ada, memfitnah, ya. Tapi orang rohani itu bisa menilai, bisa melihat segala sesuatu, ya. Jadi di akhir zaman ini kita waspada, ya. Ada banyak domba berbulu serigala. Haleluya. Kalau kita belajar firman Allah, ya, belajar cocokkan firman Allah, nanti kita bisa menilai, ya. Mungkin kelihatannya bagus, tapi ujungnya bagaimana, ya. Zaman sekarang ini, saudaraku, ya, bukan zaman sekarang, mulai dari dulu. Kalau orang bisnis itu biasanya yang niat jelek, pertama dia pulaan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, dibayar cash. Setelah lewat berapa bulan, dia kulak lebih banyak, dikasih cash lagi. Berikutnya yang ketiga, dia kulak lebih banyak lagi, dikasih cash. Kalau saudara jadi pemilik perusahaan, saudara pikir apa? Wah, orang ini bona, wah, cash, tidak pernah hutang, tidak pernah meleset. Tapi setelah keempat, dia ambil lebih banyak lagi, ya. Setelah itu tidak dibayar, hilang. Nah, ini triknya seperti itu. Kan kita sudah percaya, mosok pertama cash, kedua cash, ketiga cash, mosok yang keempat ini dibujui, amblas. Ya, jadi kena cash tadi sungkan, ya, mau nggak dikasih itu gimana? Oh, dia baik kok, lunas terus, nggak mengulur-ulur waktu dan sebagainya. Itu dia sebenarnya repot. Tapi kalau orang punya pimpinan Roh Kudus, dia akan tahu dan dia berani menolak. Gak kulak ke aku, ndak masalah. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Ndak mungkin kalau ndak dipimpin Roh Kudus, ndak bisa, saudaraku. Rasa sungkan ini tadi terus tertipu, saudaraku. Ya. Jadi kita harus terus waspada. Juga masalah-masalah rohani, ya. Di akhir zaman ini, ya, ada banyak kepalsuan, ya. Sudah satu gereja yang sungguh-sungguh masih cari yang lain, ya. Ada gesekan sedikit, tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri, tidak senang hati, pindah ke tempat yang mungkin yang lebih baik, lebih besar, lebih wah. Nggak taunya lewat di berapa waktu di sana, ya. Tahu-tahu kedengaran gembala sidangnya, hamba sidangnya, ya, ditangkap polisi,
melakukan penyelewengan. Kalau sudah seperti itu, saudaraku, orang seperti itu setelah pindah mau balik lagi itu bagaimana? Ke tempat asalnya, malu enggak? Malu. Akhirnya apa? Wis cari ke tempat yang lain, tambah enggak karu-karuan, saudaraku. Sebab itu Wahyu pasal 22 ayat 11 dikatakan situ, akhir zaman ini banyak orang semakin yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. 22 ayat 11, Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat biarlah terus berbuat jahat, yang cemar biarlah terus cemar, yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tinggal pilihan di tangan kita. Istri saya dapat kiriman WA atau apa itu ya, kesaksian tentang pekerjaan Tuhan di RRC ya. Itu gerejanya kecil, sempit, tempatnya kecil, jemaatnya berduyun-duyun sampai berdesak-desaan ya. Yang menyaksikan ini pernah menyaksikan sampai dia duduk di sebelahnya WC ya, sebelahnya kamar mandi WC ya, itu namanya di situ kan tidak enak baunya ya, karena sesaknya tempat. Alat musiknya enggak komplit, pakai band-bandan, enggak, sederhana ya. Tapi dia menyaksikan kok di Indonesia, ini orang Indonesia yang kesana saudara ya. Dia bilang kok di Indonesia kok enggak ada gereja yang seperti gini ya. Yang nyampaikan khotbah dikatakan bukan pendeta S1, S2 atau STH atau teologi apa tinggi-tinggi, enggak. Orang seperti biasa-biasa, kayak jemaat-jemaat biasa begitu. Tapi di situ dikatakan apa? Ada urapan Allah, kuasa Allah. Tiap pujian, tiap penyembahan, tiap firman Allah, mereka merasakan hadirat Allah. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, selalu bertambah. Orang yang bertobat cari jiwa, tambah lagi, cari jiwa, tambah lagi. Ya. Ada salah satu seorang anak mendoakan orang tuanya untuk ke gereja. Orang tuanya bolak-balik nggak mau, terus nggak mau. Setelah anak ini mati, ya, masih kecil, ya, mati. Orang tuanya bertobat, masuk ke gereja, percaya kepada Yesus. Dan setelah itu apa? Dia cari banyak jiwa. Dia menangkan banyak jiwa. Haleluya. Dan orang ini menyaksikan banyak sekali, saudaraku ya. Di Indonesia kok enggak ada. Enggak ada. Gereja ini magrong-magrong, musiknya komplit, miliaran mungkin alat musiknya. Tapi kok enggak ada yang seperti itu. Ya, sepertinya sunyi senyap, enggak ada apa-apa. Tapi hadirat Allah turun. Kuasa Allah menjamah. Ya. Ini akhir zaman ini diperlukan bukan yang gembar-gembor, bukan yang besar-besar. Tapi kasih Allah, kuasa Allah menjamah, mengubah kehidupan kita. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Kita boleh memenangkan jiwa-jiwa keluarga besar kita. Nomor satu, bagaimana? Ya, suami, istri, anak-anak, sudah punya mantunya, cucunya, besannya. Ya, itu harus kita terus doakan, kita menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, haleluya. Kita jangan seperti ya iblis tadi, tapi kita harus betul-betul seperti malaikat. Ya. Betul-betul kehidupan kita ini luar dalamnya ya betul-betul asli, tidak ada kepalsuan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun
menyamar sebagai malaikat terang. Ini firman Allah yang mengatakan iblis itu bisa nyamar seperti malaikat. Nah, kalau kita tidak baca firman, tidak penuh dengan Roh Kudus, kita pikir ini malaikat, ya, bukan iblis. Tapi kalau kita penuh dengan firman Allah, penuh dengan Roh Kudus, nanti Tuhan itu akan tunjukkan kepada kita, awas, itu iblis seperti malaikat. 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi iblis itu bisa nyamar seperti malaikat. Yang dimaksud di sini bagaimana? Mungkin di depan, kalau kadang-kadang ada orang, ya, pegawai, diberitahu sama bosnya, kamu harus gini dia, ya. Tapi nggak dijalani, nggak dilakukan. Ingge boten kepanggih. Ini yang orang Jawa, anak-anak yang kecil masih muda-muda ini boten ngertos, nggak ngerti, man. Ingge boten kepanggih ku opo iku. Nanti tanya sama ibunya, ya. Iya, mantu, iya, tapi nggak dilakoni, Saudara. Nah, ini jadi kelihatannya seperti malaikat, tetapi tidak mau jalani firman. Seperti iblis itu, waduh. Iblis itu kalau kita baca di dalam Alkitab ini tentang Yesus mengusir setan iblis itu nurut, Saudara, taat. Pergi keluar dari orang ini, lari dia. Loh, iblis kok nurut ya sama Tuhan? Ya, nurutnya karena apa? Takut dihukum. Ada kan anak kecil ya, anak-anak kita mungkin, ya. Masyarakat takutnya itu takut dihukum. Takutnya itu kalau ada yang jaga, ya, seperti perempatan lampu merah kuning hijau, ya. Kalau udah ada polisi, tola-tole, gitu ya. Nah, ya toh, nggak nurut, Saudara. Kalau ada polisinya seperti malaikat, antek, ya, tidak melewati batas marka jalan, garis jalan, lampu merah kuning hijau, seperti malaikat. Tapi tidak ada polisi, seperti setan, ya, seperti iblis, ya. Jadi mari, Saudara, 2 Korintus 11 ayat 14 ini jangan menjadi bagian kita. Menyamar iblis, menyamar sebagai malaikat terang. Iya, tapi nggak dijalani. Mungkin dijalani sekali dua kali, mungkin bisa lupa. Ya. Sebab namanya manusia ini kalau sudah kadung, terlanjur, kebiasaannya jelek, untuk berbuat baik itu nggak langsung jadi. Kecuali Tuhan menjamah, Tuhan mengubah total, seperti Sakius, ya. Itu Sakius Lukas 19. Itu dijamah Tuhan, diubah total dari pemungut cukai, ya, langsung bertobat, langsung bisa berbuat sesuatu yang cocok dengan firman. Nah, kalau kita sendiri disuruh berubah, sehari 2 hari berubah, besok kembali lagi seperti dulu, ya. Tidak bisa langsung. Tapi kalau nanti dijamah Tuhan, itu luar biasa. Sebab itu kita perlu jamahan Roh Kudus. Kita belajar berubah itu bagus, ya. Belajar berbuat baik itu bagus. Tidak mengulangi kesalahan, belajar itu bagus. Tapi tidak cukup, tidak bisa.
Kita harus meningkat. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Lepaskan aku, merdekakan aku dari kesalahan-kesalahanku, dari kebodohanku, dari segala yang tidak baik. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, kalau kamu mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kamu. Namun ayat itu mengatakan, jangan mau dikenakan kuk, atau artinya jangan mau sampai diseret kembali, jangan mau dibelenggu lagi, jangan mau diikat lagi. Nah, itu tugas kita. Bagaimana? Jaga ini, jaga ini tidak gampang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, jaga bayi supaya tidak gelundung dari ranjang itu aja masih bisa keluputan. Ya, apalagi jaga ini tadi supaya tidak sampai dibelenggu sama setan lagi. Itu betul-betul perlu banyak meluangkan waktu, tenaga kita lebih dekat kepada Tuhan, lekat, nempel sama Tuhan. Ya, haleluya. Supaya tidak dikenakan kuk perhambaan itu lagi. Betul-betul Yesus itu memerdekakan. Ya. Jadi sebetulnya sekali merdeka tetap merdeka, tapi ada tapinya. Habis merdeka, ya, terus enak-enakan, gitu. Wis merdeka, dapat berkat banyak, mabuk-mabukan. Merdeka? Enggak. Habis merdeka dari yang satu, kena jerat yang lain. Ya. Kalau kita melihat satu tempat, satu pulau menghasilkan emas, perak, macam-macam yang berharga. Ya. Keruk-keruk tanah ngelimbang pasir, nemu emas, ya, langsung dijual. Gak usah kerja. Ini dulang emas sedikit dapat berapa gram, dijual jadi duit. Nah, akhirnya bagaimana hidupnya? Dolek duit gampang ya. Habis dapat duit mabuk-mabukan, nanti cari lagi mabuk-mabuk lagi. Ya. Diikat sama iblis setan. Kemudian bagaimana? Dijajah sama bangsa lain, ya, dijajah oleh negara lain, ya. Karena setelah dimerdekakan tidak berjaga-jaga, ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita terus waspada. Setelah dimerdekakan, kita bukan jadi hambanya setan, bukan jadi hambanya iblis, bukan jadi hambanya orang, bukan jadi hambanya diri kita sendiri, tapi kita harus jadi hambanya Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Haleluya. Nah, satu contoh Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Di situ ada contoh yang baik, yaitu tentang dua anak. Ya, ada seorang punya dua anak. Orang tuanya berbicara kepada yang sulung, "Hai anakku," Matius 21, 28 sampai 32, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Kemudian anak itu menjawab, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Ya, tadi sudah saya katakan, nggih, tapi mboten budal, mboten kepanggih. Ini anak sulungnya. Ya. Kemudian bapaknya pergi kepada anak yang kedua dan bilang, ya, "Ayo anakku, kerja, ya, di kebun anggurku." Anak ini waktu itu langsung mengatakan, enggak mau aku. Ya, mulutnya ngomong enggak mau, tapi dalam hatinya ya, dijamah Tuhan. Ya, akhirnya dia mengerjakan. Mulutnya ngomong enggak mau, tapi dilakoni. Ya. Kita milih yang mana? Milih yang nomor 1 apa milih yang 2? Tentu kalau cuma dua pilihan ini, kita milih yang nomor 2. Enggak.
bantah, melawan. Tapi diam-diam dia jalan pergi ke ladangnya bapaknya ini mengerjakannya. Ya, pasti bapaknya senang. Oh, aku ngerti dua anak ini model CJ, ya. Yang satu nggih, waduh, mantuk, tapi nggak ngelakoni belas. Yang kedua ini bantah, oh nggak mau bapak, aku repot aku ini. Tapi serepot-repotnya, nggak seneng-senengnya, dia jalani pelan-pelan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita jadi yang seperti nomor 2 ini. Ya Tuhan, aku mau. Tapi betul-betul mau, betul-betul dijalani. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi iblis itu ya, penipu, iblis itu ya, senantiasa mengatakan hanya yang baik-baik, memutarbalikkan ya. Seperti malaikat terang tadi yang kita sudah baca. Itu awal-awalnya ada dalam Kejadian pasal 3 iblis itu. Ya. Dia bohongi Hawa sama Adam. Ya. Perkataan firman Allah itu dibolak-balik sama iblis itu tadi. Tuhan bilang sama Adam Hawa, semua dalam taman ini boleh kamu makan, semua boleh, tapi yang satu ini jangan. Nah, kemudian sama iblis dibalik, Tuhan kan bilang semua tidak boleh dimakan. Ya. Jadi pertamanya kelihatannya nggak apa-apa, ya. Dipikir-pikir sama Hawa Adam ya. Masuk makan gitu tok aja kok ya nggak boleh ya. Kemudian diiming-iming sama iblis, kamu kalau makan ini wah kamu bisa begini ya. Akhirnya bagaimana ya, dicoba sama Hawa ya, dimakan ya. Kembali lagi selaku dalam pergaulan ya, anak-anak muda saat ini ya, narkoba dan sebagainya, pil koplo, pil apa segala macam ya. Itu tawaran-tawaran iblis itu kadang-kadang diberi gratis. Sudah coba enggak apa-apa. Padahal itu ya harganya mahal ya. Coba enggak kan pasti enak ya. Ya, berulang kali intimidasi ya, ditawari terus ya. Ya, lama-lama itu bisa sungkan itu. Kalau tidak punya Roh Kudus, tidak punya firman, bisa ada rasa sungkan. Seperti tadi cerita tentang orang yang kulaan barang tadi, dibayar cash, lama-lama sungkan, mau nolak, mau batalkan, sungkan ya. Adam Hawa juga seperti itu ya. Mungkin di situ diceritakan cuma sekali, ya. Iblis datang memberitahu, menipu Hawa. Mungkin hari pertama Hawa menolak, ya. Tapi terus-menerus didatangi, ya, diiming-iming, coba itu bagus. Lama-lama iya ya, dipikir-pikir iya ya, dicoba. Jadi kelihatannya iblis cuma ngomong sekali. Memang tidak ditulis berapa kali di situ. Tapi namanya orang yang terikat, jatuh di dalam dosa, itu awalnya tidak sekali, pelan-pelan ya. Iblis itu pinter, kalau terang-terangan wah orang nggak mau. Tapi dengan cara yang halus, ya, lama-lama kena. Jadi kita semua harus waspada ya. Waspada. Bukan hanya yang kelihatannya luarnya baik, tapi kita harus waspada, kita harus mengerti luarnya, dalamnya ya betul-betul bagus. Ya, itu tidak cukup
kenal satu kali, ya. Saya sering kali menyampaikan kalau banyak orang ketemu sama seseorang satu kali, habis itu setelah ketemu satu kali ditraktir, dibayari ini langsung cerita sama yang lain, wong iku lho api betul loh, bagus loh, oh bagus, sekali ketemu, gitu. Terusnya bagaimana? Ya kita kalau ketemu sekali ya nggak ketemu lagi mungkin, gitu. Tapi kalau kita ketemu tiap minggu ketemu, apalagi tiap hari ketemu, ya, kita tidak bisa ngomong orang itu bagus. Hari ini bagus, besok Selasa, Rabu, Kamis, minggu depan bisa jadi elek. Karena sering ketemu. Ada pepatah mengatakan, lek ado jauh bau apa? Bau wangi apa baku apa gitu ya. Lek sudah ketemu dekat bau busuk. Ya. Itu seringkali terjadi. Ya. Khususnya orang yang mungkin di luar Tuhan. Ya. Waduh, sudah lama ya enggak ketemu ya. Kangen loh ya. Begitu sudah ketemu belum sehari wis gegeran. Ya, rame. Padahal diangen-angen kok lama enggak ketemu. Ya. Tapi anak Tuhan lain, ya. Kita lama enggak ketemu sekali ketemu, bahkan terus ketemu, tetap hubungannya baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Enggak ada motif yang lain-lain. Haleluya. Jadi di akhir zaman ini kita perlu waspada terhadap semua orang, ya. Haleluya. Yang kedua, ini saudaraku ya. Luarnya putih bersih. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi ini kita introspeksi untuk diri kita masing-masing. Ya. Luarnya sama dalamnya itu harus sama. Ya. Jangan tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini kita perlu belajar ya, bagaimana kehidupan kita di luar ya benar, terutama yang lebih benar itu bukan di luar, di dalam keluarga ya. Istri saya dapat artikel atau apa dikatakan ibadah itu yang betul itu sebetulnya yang paling benar, ibadah itu bukan di gereja. Loh, kok bisa? Ibadah yang betul itu di rumah masing-masing. Nurut firman, jalani firman. Ya. Sama suami, sama istri, sama anak, sama pembantu. Baik. Itu ibadah. Ya, kita pikir ibadah kan ke gereja. Kalau ke gereja, semua berusaha jadi seperti apa? Malaikat. Apalagi yang sudah punya tradisi harus pakai putih-putih, ya. Bajunya putih, bawahnya putih, rambutnya semir putih pisan, gitu. Cek ketok suci kaya malaikat, sepatunya putih. Tapi kalau dalamnya hitam, medeni. Ya. Bukan itu, Saudara. Ya. Jadi ibadah itu nomor satu di rumah. Satunya apa lagi, Pak? Pengajaran yang terbaik itu sebetulnya bukan di sekolah. Pengajaran yang terbaik di rumah. Ada anak di rumah itu ya. Saya dulu punya teman ya di SDM. Kalau di rumah itu karena dia takut sama
Mungkin anak ini tidak punya ibu bapak ya, tinggal sama tantenya. Kalau di rumah itu waduh seperti malaikat, takut, nurut. Tapi kalau di sekolahan jalannya peteta-petete kayak lakon. Nah, itu karena apa? Di rumah ditekan. Di rumah tidak berani apa-apa. Begitu keluar jadi raja jalanan alias setan. Ya. Satu saat ya waktu saya sama istri pergi ke tempat pemancingan ya, di situ ada orang-orang yang ya berkelakar gitu ya. Anak-anak masih muda-muda ya, di bawah umur kita ya. Bercerita ini itu, tertawa ini itu. Kemudian kita cuma dengar aja ya. Kita ambil hikmahnya aja. Kemudian salah satu ngomong begini, yo kondek kene wani cekakak cekekek ya, guyonan. Coba mulai dong omang kayak kucing di apa gitu loh. Maksudnya diem aja, cekutuk gitu. Pedibe bojone. Di luar waduh, luar biasa. Jadi kita harus ya terus ya waspada seperti tadi dikatakan, di luar baik benar, di dalam itu nomor satu, baik dan benar. Haleluya. Itu yang cocok sama firman ya. Di pekerjaan ya, di lingkungan ya. Itu memang kita harus menunjukkan Kristus ada dalam kehidupan kita ya. Di pasar, di mana saja ya, kita harus menunjukkan kebaikan kebenaran mulai dari dalam rumah, di dalam rumah ya. Haleluya ya. Bagaimana kalau ibu-ibu di pasar ya, seringkali mau beli ini mau beli itu, ditawar sampai yang jual ini gak oleh bati malah kurang. Ya wis gawone gak apa-apa wis. Gak sungkan sama Tuhan. Masa ndak mau bagi berkat ya. Istri saya ini lain, Kak. Bukan luar biasa, luar biasa. Kalau beli sesuatu ndak pernah nawar. Ya, baik di pasar maupun yang melijo-melijo tidak pernah nawar, malah dikasih lebih ya. Akhirnya kalau satu saat ya, istri saya pernah cerita satu saat kumpul sama, waktu itu kebetulan kumpul dengan beberapa ibu-ibu ya, beli-beli gitu ya. Istri saya ini beli apa-apa ini dikasih harga yang normal, yang pas. Ibu-ibu yang lain misalnya 50, dia ngomong 70. Soalnya apa? Pasti ditawar. Lah kalau ngomong 50 ditawar, lah rugi dia. Jadi istri saya ini langsung dia dikasih harga yang pas. Ngomel ibu-ibu yang lain. Loh, ibu-ibu kok dikaya rego sakmono? Iya, soalnya ibu-ibu gak tahu nawar. Ya. Malah dikasih lebih. Nah. Jadi saudara yang kasih Tuhan ya, kita memang belajar firman itu ya, tidak langsung sekali jadi ya. Belajar ya oleh kasih karunia ya, bukan Bu Henry ini kebaikan enggak, oleh kasih karunia dari Tuhan. Nah itu dipraktekkan ya, dijalani. Haleluya. Jadi semua kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Matius 10 ayat 17 ya. Waspada pada semua orang. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Haleluya. Waspada kepada semua orang ya. Jadi sepertinya kita ini hidup ini kok harus menaruh curiga.
Tapi yang dikatakan bukan curiga ya. Waspada itu hati-hati, dihati-hati. Ya. Nah, kalau orang itu memang ya, kita kumpul dengan banyak orang, gelagatnya mungkin sudah tidak baik, ya kita harus curiga, bukan waspada, curiga. Wah, ya, ada kadang-kadang ya ada orang riwa-riwi di depan rumah kita, sama lihat-lihat. Nah, ya gini, kita tidak cukup waspada, curiga. Wah, ini orang ini kok rasanya gambar, mau masuk, entah kapan tidak tahu, dia gambar. Dia melihat situasinya, oh jam sekian orang ini berangkat, jam sekian pulang, ya digambar. Nah ini kita bukan waspada tapi curiga, langsung ya itu tadi, hati-hati. Ya, mungkin dipasangi kunci dua buah atau tidak meninggalkan rumah dan sebagainya. Ya, haleluya. Jadi kita harus waspada kepada semua orang. Baik orang itu kelihatannya baik ataupun kelihatannya jahat. Ya. Terus waspada. Waspada ini maksudnya apa? Kita kontak terus sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan pimpin saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan jaga saya. Ya. Haleluya. Seperti Yudas, ya. Yohanes 13 ayat 18. Tidak ada yang nyangka kalau Yudas itu ya bakal menyerahkan gurunya. Ya. Tuhan bilang sama muridnya, 12 murid, salah satu di antara kamu nanti akan menyerahkan aku. Loh, bingung saya. Kok bisa begitu? Semua saya tanya, siapa? Kira-kira siapa? Ya. Tapi Tuhan sudah tahu, Yudas. Ya. Nah, ini jadi walaupun Yudas itu posisinya sebagai apa? Rasul. Tiap hari keliling sama Yesus, melihat mujizat, mendengar firman, ditegur. Orang lain ditegur, diajar, dinasehati, termasuk dia yang mendengar. Yudas. Jangan tamak uang, jangan cinta uang, jangan cinta mamon. Waktu Tuhan Yesus khotbah seperti itu, Yudas ada enggak Yudas? Ada. Tapi dia sebagai pemegang uang, ya, kata-katanya Yesus itu tidak direken. Ya, uang masuk berapa dicuri berapa, uang masuk berapa dicuri berapa, sampai akhirnya Yesus dijual. Ya. Jadi walaupun kedudukannya rasul, tingkatnya tinggi, dekat sama Yesus, ya, sulit untuk mau dipercaya 100%. Sebab apa? Ya itu masih keduniawiannya, kedagingannya, keegoisannya itu masih ada. Ya. Oleh sebab itu kita sendiri ya, harus waspada. Bukan hanya waspada terhadap orang lain, tapi juga waspada diri kita sendiri. Apakah kita ini masih kedagingan, masih keduniawian, masih serakah, masih egois untuk diri kita sendiri, tidak mau peduli yang lain? Itu kita juga mengoreksi diri kita. Dan kita perlu waspada kepada semua orang, khususnya apa? Khususnya orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah bertobat, tapi tidak mau tumbuh, berbalik lagi. Seperti dikatakan Tuhan itu kalau menyampaikan firman itu keras, seperti anjing kembali kepada muntahnya. Nah, ini orang Kristen ada seperti ini, ya. Wah, kok keras begitu? Ya memang keras. Tuhan punya kekerasan, Tuhan punya kemurahan. Roma 11 kalau nggak salah ayat 35. Roma 11:22. Perhatikan kemurahan Allah, perhatikan kekerasannya. Jadi Tuhan itu tidak syukur baik, ya diampuni, ya ditolong, disembuhkan, tidak diajar. Di kata-kata yang nggak enak. Kamu kalau tidak bertobat, kamu seperti anjing yang menjilat muntahnya. Kamu seperti babi
yang kembali kepada kubangannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Ada ayatnya itu, Saudara. 2 Petrus 2:22. Gampang, hafalannya itu gampang. 2 Petrus 2 ayat 22. Ada juga di dalam Matius, ya. Matius 7 ayat yang ke-6 itu sama. Seperti 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, jadi kita ini harus waspada terhadap setiap orang, waspada juga diri kita sendiri. Apakah saya masih keduniawian, masih penuh dengan jengkel, mangkel, pegel, kepahitan dan macam-macam yang tidak baik. Ya. Ini kita harus buang. Ya. Jadi bukan mewaspadai orang lain, tapi teristimewa kita mewaspadai awake dhewe. Tapi kalau kita tidak mau mengoreksi diri kita, tidak mau memelihara, tidak mau berbalik, bertobat, bertumbuh, lama-lama kita ini juga binasa. Dirinya sendiri binasa. Ya. Rasul Paulus pesan sama Timotius, jangan sampai kamu mengajarkan orang lain selamat, awakmu dhewe gak selamat. Ya. Jadi kita ini jemaat sama hamba Tuhan ini podo ae. Harus hidup suci, hidup benar. Bukan cuma mengajarkan, tapi kita yang menyampaikan, mengajarkan juga menjalani, menjadi teladan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi supaya kita jangan nanti jadinya lebih jahat. Matius 12 ayat 43-45 itu dikatakan, kalau orang sudah dikeluarkan, roh jahat sudah dikeluarkan dari seseorang, orang ini tidak mau tumbuh, tidak mau nurut, itu jadi lebih jahat. Ya. Setan satu dikeluar, masuk lagi 7. Bayangkan, saudara, satu wes jahat, ditambahi 7, apa gak lebih jahat? Ya, kelihatannya bagus, baik, tapi itu jahat di mata Tuhan. Ya. Matius 7 ayat 21-23 Tuhan mengatakan, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Ya. Jadi kalau jadi lebih jahat, ya pasti tidak dikenal sama Tuhan. Matius 7 21-23. Nyebut Tuhan, tapi tidak melakukan. Ya. Itu jahat di mata Tuhan. Ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan ingin kita kembali, Tuhan ingin kita semua kembali berbalik, bertobat dan bertumbuh. Mumpung masih ada kesempatan. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 18. Ya. Tuhan ingin kita berbalik, bertobat, bertumbuh, terus bertumbuh. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 18. Haleluya. Dan sampai saat ini ya Tuhan cari orang yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya, bukan cari-carian, bukan buat tambah butuh. Lek butuh tok cari Tuhan, ndak butuh ndak cari, tidak. Tuhan cari yang butuh ataupun ndak butuh, tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang dicari Tuhan. Seneng nggak seneng uripe, berkat nggak diberkati, tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang dicari Tuhan. Mazmur 14 ayat 2. Lanjut 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya. Jadi orang yang pinter itu tidak cari duit toh. Orang yang pinter, ya, orang yang berakal budi, akal budinya Allah itu selain bekerja sekuler, dia cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kemarin ada dari YouTube atau apa ya. Sekarang ini betul-betul tanda Tuhan sudah mau datang. Ya. Ada seorang biksu, ya, itu dia mengakui Yesus itu juru selamat. Yesus itu bisa menghapus dosa. Itu menggemparkan. Pimpinannya mengatakan seperti itu. Terus terang.
Karena apa? Orang ini ya, kalau saudara kita bandingkan dengan orang-orang yang agama lain yang sungguh-sungguh, ya, walaupun belum mengenal Yesus, itu kita tuh jauh, kalah jauh. Dia belajar, walaupun dia punya ajaran agama yang mungkin kurang tepat, tapi dia belajar yang lain. Di situ disaksikan waktu di tempat tidurnya dia ketemu dengan Yesus, malaikat pakai baju putih-putih. Nah, itu siapa? Orang yang cari Allah, mau hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh kepengen ketemu apa Yesus itu ada. Ya. Kalau orang belum ketemu kan bertanya, apa yono? Apa Yesus bisa nolong? Kan seperti itu. Nah, yang sungguh-sungguh ini, seperti biksu ini, Tuhan menampakkan diri. Haleluya. Jadi saudaraku yang belum ketemu sama Yesus secara pribadi harus cari sungguh-sungguh, harus membuktikan iya aku sudah ketemu dia. Nah, itu nanti bukan berhenti sampai di situ, terus cari lagi. Sudah ketemu sekali, pengen ketemu lagi. Kalau saudara ya seperti orang pacaran, ya ketemu dengan pacarnya yang disayangi, yang dicintainya, apa sekali tok cukup? Cukup? Ada di sini yang pacaran sekali tok ketemu cukup? Mungkin sekarang ini zaman ini lewat WA atau apa, delok gambari sekali tok cukup? Dibukai terus. Gitu. Sampai lupa makan, lupa apa segalanya. Nah, kita ketemu Yesus sekali, terus dilanjuti. Baca firman itu melihat Yesus. Berdoa itu melihat Yesus. Ya, seperti Nathanael itu dikatakan ya, itu dia mencari Allah sungguh-sungguh sampai akhirnya dia ketemu Yesus. Dan Tuhan bilang sama Nathanael, kamu akan melihat ya anak Allah naik turun ya, dari sorga ke bumi, melihat kemuliaan Allah. Itu berarti apa? Melihat Allah, melihat cara kerja Allah, mujizat pertolongannya, berkat yang kita melihat dan merasakan semua itu. Ya, Tuhan ingin supaya kita semua seperti itu. Ya, lanjut. Tadi akal budi ya, berakal budi cari Allah. Ya. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Roma 2 ayat 8. Ya. Kalau orang mau cari kepentingannya diri sendiri, dimurkai sama Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan cari yang asli. Ya. Seperti Nathanael. Ya. Yohanes 1 ayat 47. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Tidak ada kepalsuan. Sekali Yesus tetap Yesus, nggak pindah. Ini asli. Ya. Cari Yesus itu bukan dari sakit supaya sembuh, bukan dari miskin supaya kaya, bukan dari bodoh supaya jadi pandai. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 1 terusnya. Tapi cari Yesus itu cari keselamatan yang kekal. Kalau itu sudah dapat, nanti semuanya ditambah. Ketemu Yesus seperti Sakeus ya. Semua dijual, semua dibagikan. Dia dapat yang baru, yang tanpa dosa. Dulu Sakeus hasilnya itu kayanya itu dari korupsi, dari ngemplang miliknya orang, dari nekan orang. Itu semua dikembalikan, diberikan kepada orang miskin. Dibagi-bagikan, habis ludes, habis nol, bahkan minus. Tuhan isi yang baru, yang tidak ada dosanya, tidak korupsi, tidak nyuri, tidak bojui. Itu berkat bersih. Nanti apa? Keluarganya sehat, rumah tangganya damai sejahtera, diberkati Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu cari orang yang setia. Ya. Tuhan cari yang asli, Tuhan cari yang setia. Terakhir, Ferry, yang terakhir, Tuhan cari orang yang setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Jadi baik banyak, orang baik banyak, tapi orang setia sedikit. Ya. Orang setia sedikit. Ya. Suami baik, istri baik banyak, tapi kalau suaminya sakit ataupun suaminya sudah tidak berpenghasilan dan sebagainya, ada masalah apa, tetap setia, itu sedikit. Ya.
Itu sedikit. Istrinya Ayub itu walaupun dia sempat ngamuk ya, hujatan Allah ndang mati sekali, tapi dia tetap setia, nggak minta cerai sama dari Ayub. Hartanya ludes, anaknya 10 mati, ya. Saking pegelnya, daripada kamu menderita, wis ndang hujatan Allah ndang mati pisan. Maksudnya gitu, supaya ndak lama-lama menderita. Tapi di situ kita melihat istrinya Ayub ya ndak dihukum sama Tuhan, malah diberkati punya anak 10 lagi. Ya. Haleluya. Tetap setia. Suaminya bangkrut total, tubuhnya hancur, sakit penyakit, ndak dipecat, ndak minta pegatan, ndak cari suami yang baru yang sugih. Itu namanya setia sampai mati. Memang hal ini tidak mudah, ngomongnya gampang. Mari kita lakukan bersama Tuhan. Dia setia, kita juga mau setia. Dia janji setia, kita akan ditopang setia sama seperti Yesus. Hanya Roh Kudus yang bisa, firman Allah yang bisa nolong kita. Ya. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi bila pada pagi hari ini kita mau jadi yang asli, jangan jadi yang palsu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau penopang kami. Kami tidak sanggup hidup sendiri dengan kekuatan kemampuan kami, dengan keberadaan kami. Kami perlu firman dan Roh Kudus tiap saat, tiap waktu. Haleluya. Kami perlu merenung-renungkan firman-Mu Tuhan. Kami perlu membaca firman-Mu dan melakukan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Topang kami, kuatkan kami, bantu kami, tolong kami Tuhan. Seperti janji-Mu, Immanuel, Allah beserta kami. Bukan dulu saja, sekarang saja, tapi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ya, firman Allah pada pagi hari ini menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan, menjadi pelajaran buat kami semua untuk terus hidup dalam kebenaran sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam keaslian, tidak dalam kepalsuan, sampai kehidupan kami rupa Kristus nyata. Kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu boleh dibesarkan, dipermuliakan di hadapan semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala korban persembahan yang dipersembahkan, dikorbankan untuk Tuhan. Haleluya, kami yakin dan percaya Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.